Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam rapat hari ini. Kita akan membahas pengembangan produk skincare baru dan layanan tambahan untuk meningkatkan daya saing kita di pasar. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan semua hadir. Hikmah, bisa tolong dicek kehadiran? Tentu Pak, saya akan mulai dengan mengecek daftar hadir. Anissa Sintiani, Hadir. Destian, Hadir. Nabila Nur Azkia, Hadir. Siti Hoironisa, Hadir. Ungu Raya. Hadir. Baik, semuanya hadir. Kita semua mulai, Pak. Baik, terima kasih Hikmah. Seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan membahas pengembangan produk skincare baru dan layanan tambahan. Mari kita mulai dengan mendengarkan pendapat dari setiap anggota tentang ide produk dan layanan yang bisa kita kembangkan. Nabila, bisa kamu mulai? Terima kasih Pak. Menurut saya kita perlu fokus pada skincare yang berbahan alami dan ramah lingkungan. Konsumen sekarang semakin sadar akan pentingnya bahan-bahan alami dan dampak lingkungan. Selain itu, kita bisa mengembangkan layanan konsultasi online untuk membantu konsumen memilih produk yang sesuai dengan jenis kulit mereka. Baik, terima kasih Nabila. Bagaimana dengan kamu, Anissa? Saya setuju dengan Nabila. Selain itu, saya berpikir kita perlu menambahkan varian produk yang lebih spesifik, seperti skincare untuk kulit sensitif dan anti-aging. Kita juga bisa memperkenalkan layanan langganan bulanan di mana konsumen mendapatkan paket produk yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka setiap bulan. Saya ingin menambahkan, kita bisa mencoba untuk memasukkan teknologi dalam produk kita, seperti skincare yang berpersonalisasi dengan menggunakan data dari alat pengukur kulit. Ini bisa memberikan nilai tambah bagi konsumen. Saya juga setuju dengan Destian. Dalam proyek terakhir, saya melakukan penelitian tentang tren skincare dan menemukan bahwa konsumen mencari produk yang bisa memberikan hasil yang nyata dan cepat. Kita perlu fokus pada efektivitas produk kita. Menurut saya, selain fokus pada pengembangan produk, kita juga perlu memperhatikan aspek pemasaran. Kita bisa bekerja sama dengan influencer di sosial media untuk memperkenalkan produk kita kepada audiens yang lebih luas. Baik, terima kasih atas penjelasannya kalian. Hikmah, bagaimana menurutmu? Dari segi dokumentasi, saya merasa kita perlu mencatat setiap tahapan pengembangan produk dengan baik. Ini akan membantu kita mengevaluasi dan memperbaiki produk kita di masa mendatang. Baik, jadi kita sepakat ya bahwa kita akan fokus pada produk skincare berbahan alami, layanan konsultasi online, dan teknologi dalam produk kita. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana kita akan memulai pengembangan ini dan pembagian tugasnya. Anissa, bisa kamu menjelaskan lebih lanjut tentang pembagian tugas yang akan kamu usulkan? Tentu Pak, saya pikir kita bisa membagi tim menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama fokus pada penelitian dan pengembangan produk berbahan alami. Kelompok kedua fokus pada pengembangan teknologi untuk skincare. Dan kelompok ketiga fokus pada layanan konsultasi online dan pemasaran. Saya lebih condong ke ide untuk fokus pada satu produk dulu sebelum mengembangkan layanan tambahan. Jika terlalu banyak proyek yang berjalan bersamaan, kita bisa kehilangan fokus dan kualitas produk bisa menurun. Saya pribadi lebih suka kita langsung mengembangkan produk dan layanan sekaligus. Dengan begitu, kita bisa cepat menanggapi kebutuhan pasar yang beragam. Tapi kita harus mempertimbangkan anggaran dan sumber daya kita. Apakah kita punya cukup tim dan dana untuk mengembangkan semua ini sekaligus? Saya juga lebih setuju untuk memulai dengan satu proyek utama dulu, mungkin produk skincare berbahan alami sebelum memperluas ke layanan lainnya. Hikmah, apa pendapatmu tentang konflik ini?
Menurut saya, kita perlu mencari titik tengah. Mungkin kita bisa memulai dengan pengembangan produk utama dan secara paralel mempersiapkan layanan tambahan. Sehingga saat produk utama sudah siap, layanan tambahan bisa segera diluncurkan. Itu ide yang bagus, Hikmah. Tapi kita perlu menentukan bagaimana kita akan memprioritaskan dan mengelola setiap tahap pengembangan ini. Saya setuju dengan ide untuk memulai dengan produk utama sambil mempersiapkan layanan tambahan. Mungkin kita bisa membuat jadwal proyek yang jelas dengan membagi tugas sesuai dengan keahlian masing-masing anggota. Kita juga bisa mengadakan pertemuan mingguan untuk mengevaluasi perkembangan proyek dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Saya bisa membantu menyusun jadwal proyek dan memastikan setiap tahap pengembangan tercatat dengan baik. Bagus, jika kita akan memulai dengan produk skincare, berbahan alami dan sambil mempersiapkan layanan konsultasi online, setelah produk utama siap, kita bisa langsung meluncurkan layanan tambahan. Kita juga harus membuat anggaran yang jelas dan memastikan bahwa kita tidak melebihi batas anggaran yang sudah ditentukan. Baik, jadi kita sepakat untuk memulai dari produk bahan alami dan mempersiapkan layanan konsultasi. Tolong catat ini sebagai keputusan rapat. Sekarang saya mendengar pendapat terakhir dari masing-masing. Saya pikir keputusan ini sudah tepat melalui dengan produk utama sambil mempersiapkan layanan tambahan akan memberikan kita waktu untuk fokus dan menghasilkan produk berkualitas. Saya setuju. Pertemuan mingguan juga akan membantu kita tetap terorganisir dan memastikan proyek berjalan lancar. Saya siap membantu dalam penyusunan jadwal proyek, memastikan setiap tahap pengembangan dengan baik. Ini langkah yang baik. Saya yakin dengan fokus pada produk utama terlebih dahulu, kita bisa memberikan hasil terbaik untuk konsumen kita. Yang penting, kita tetap memperhatikan anggaran dan efektivitas selama pengembangan ini. Saya akan memastikan semua keputusan dan jadwal proyek dicatat dengan baik. Saya juga akan membantu menyusun laporan perkembangan setiap minggunya. Terima kasih semuanya atas pendapat dan kerjasamanya. Kita sudah membuat keputusan yang baik dan langkah-langkah yang jelas untuk pengembangan produk ini. Apakah ada yang ingin menambahkan atau ada yang keberatan dengan keputusan ini? Baik, karena tidak ada keberatan, maka keputusan ini kita setujui bersama. Hikmah, tolong catat bahwa semua anggota setuju dengan keputusan ini. Baik, sudah dicatat, Pak. Sebelum kita akhiri rapat, mari kita evaluasi rapat hari ini. Apakah ada yang ingin memberikan feedback atau masukan tentang jalannya rapat? Saya pikir rapat berjalan dengan baik, semua pendapat didengar dan kita bisa mencapai keputusan bersama. Saya setuju. Saya rasa pembagian waktu untuk masing-masing topik juga sudah cukup adil. Saya juga merasa rapat ini sangat produktif. Semoga hasil pengembangan nanti bisa memberikan kita produk dan layanan yang terbaik. Rapat hari ini sangat terstruktur. Terima kasih Pak Arul sudah memimpin dengan baik. Saya setuju dengan yang lain, rapat ini sangat efisien dan terarah. Saya akan menyelesaikan notulen dan membagikannya ke semua anggota setelah rapat ini. Terima kasih semua atas partisipasinya. Saya harap kita bisa melanjutkan kerjasama yang baik ini dalam pengembangan produk dan layanan baru.
Rapat hari ini saya tutup. Selamat bekerja kembali. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Bapak Arif.